Oke, jadi untuk membacanya dan kita menggunakan bantuan immersive reader, ini diupload dulu di Google Drive masing-masing ya. Nih, kemudian dibuka. Nah, klik ini ikon printer, seolah-olah kita mau mencetak. Ya, mohon menunggu baca. Nah, oke. Setelah itu kita pilih yang mana ya. Oke, mari kita pilih apa? Inilah ya. Kita pilih halaman-halaman awal. Jadi ini di antara RPS yang saya gunakan seperti yang tertera dalam daftar isi ya. Seperti yang tertera dalam daftar isi dan ya kita bisa gunakan. Oke. Ini kita bisa jadikan contoh. Nah, ini pertanyaan pertama dari Samuelson ya. Oke. Oke, saudara yang sudah yang belum menginstal silakan install dulu Immersive Reader di Chrome-nya. Kemudian kita coba gunakan. Ini ya. Nah, coba dulu. To get started, just select some text. Ya. Oke. Nah, sekarang kita coba blok ini. Oke. Klik kanan. Help me read this. Oke. Dapat ya? Dapat. Kemudian kita kecilkan dulu dikit lah ya biar semua teksnya dapat nih. Nah, oke. Nah, sekarang kita bisa baca nih. Ya, kalau ingin baca bahasa Inggrisnya ya langsung klik play. Of why study economics? As you open this textbook, you may be wondering, why should I study economics? Let us count the ways. Many study economics to help them get a good job. Some people feel they should understand more deeply what lies behind reports on inflation and unemployment. Or people want to understand what kinds of policies might slow global warming or what it means to say an iPod is made in China. Itu teks dalam bahasa Inggris ya. Jadi ya mirip-mirip dengerin berita dalam bahasa Inggris lah, dengerin BBC ya. Sekarang kalau kita perlu untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, klik ini nih. Reading preferences. Nah, saya harus lihat dulu kamera kontrol saya. Oke. Klik reading preferences. Oke, choose language. Pilih bahasa Indonesia. Ini ya, lihat. Klik dokumen. Dapat. Ini. Oke. Baca. A. Mengapa belajar ekonomi? Saat Anda membuka buku teks ini, Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa saya harus belajar ekonomi? Mari kita hitung caranya. Banyak yang belajar ekonomi untuk membantu mereka mendapatkan pekerjaan yang baik.
Beberapa orang merasa mereka harus memahami lebih dalam apa yang ada di balik laporan tentang inflator dan pengangguran. Atau orang-orang ingin memahami jenis kebijakan apa yang dapat memperlambat pemanasan global atau apa artinya mengatakan iPhone dibuat di Cina. Nah, jadi itu ya, itu menjadi apa? Kita menjadi sangat terbantu. Kita menjadi sangat terbantu dan ya preferensi ingin pembacanya bapak-bapak bukan ibu-ibu ya. Ini pilih Mel. Saat kemudian bertanya, mengapa saya kita caranya? Yang pekerjaan baik. Beberapa orang merasa mereka bersemangat dalam apa yang ada di balik laporan tentang perlakuan dan pekerjaan. Orang-orang ini memiliki jenis kebijakan apa yang mengatakan di Cina. Nah, itu ya. Oke. Sekarang ini buat UTS ya. Buat UTS kan Anda harus bikin makalah nih berbahasa Indonesia. Jadi kalau berbahasa Indonesia, misalkan kita ngambil dari sini. Ini di blok ya. Di blok Ctrl C. Oke, masuk ke MS Word. Ya, masuk ke MS Word. Nah, saya tadi pagi lagi ngoding nih sebentar. Bukan ngoding ya, lagi ngopi paste coding dari Overleaf. Oke. Ah, itu ya. Ini kita kecilkan lah. Berapa ini? Waduh, 27. 14. Nah, nah, lumayan lah ya. Dapat tuh. Oke. Ya, seperti ini. Misalkan kita akan atau sebentar. Enak aja bacanya ini. Tuh. Enak ya. Gitu. Misalkan kita akan bikin makalah motif mempelajari ekonomi. Ya, satu, mendapatkan pekerjaan yang baik. Ini inflation ya, inflasi. Yang kedua, memahami kan begini ya. Contoh aja ini. Ketiga, pemanasan global. Apa artinya? Memahami apa artinya? Memahami apa artinya mengatakan, apa artinya pernyataan iPhone dibuat di Cina. Nah, ini silakan di parafrase ya sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini kita bisa gunakan untuk makalah kita, misalkan seperti itu ya. Dan mohon yang belum terbiasa dengan Zotero Mendeley segera membiasakannya, karena itu akan sangat membantu kita dalam penyusunan makalah. Tuh ya. Seperti itu. Jadi, saya pikir cukup ya. Panduan tayangan bagaimana immersive reader ini kita bisa gunakan untuk membantu kita memahami teks dalam bahasa Inggris.
Tuh, Pak Anton beli bukunya di mana? Iya, di Google. Beli ya. Jadi saya terus terang aja saya yang di Google-nya masih berbayar, saya tidak boleh membagikannya ya. Itu saya tidak boleh membagikannya. Yang di Google-nya masih berbayar, yang saya bagikan itu tempo hari yang di Google-nya sudah gratis. Atau saya menemukan sumber-sumber gratis. Tuh, kita bisa gunakan eh, ekonomi ekonomi wiki misalkan ini saya kemarin sudah tampilkan ya. Ini kalau di wiki sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia, tapi kalau kita ingin lihat yang aslinya, ini English, ini dan seterusnya. Oke, cukup ya untuk tayangan immersive reader. Mari kita masuk ke sini. Nah tadi halaman mari kita masuk ke sini, circular flow, alur melingkar. Ini. Saudara, saya ingin ini karena saya menyapa kelas saja ya, ini sifatnya. Saya ingin mengingatkan kepada kita semua pembelajar ekonomi yang berada di PTKI, ya. Apa PTKI, Pak Anton? Itu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam tuh, UIN, IAIN, STAIN itu ya, dan beberapa atau sejumlah perguruan tinggi swasta yang membuka prodi ekonomi Islam. Saya ingin mengingatkan di bukunya Samuelson ini dan di buku-buku yang lain, ekonomi itu hanya membahas ini, ya. Ekonomi itu hanya membahas ini. Jadi yang dibahas ekonomi itu ini, ya. Jadi kemarin kita sudah bicarakan kelangkaan. Yang dimaksud dengan kelangkaan adalah kelangkaan relatif, ya itu ya. Mohon diingat. Yang dimaksud kelangkaan dalam ilmu ekonomi yang kita sebut sebagai ekonomi konvensional itu adalah kelangkaan relatif. Itu. Nah, tiba-tiba ekonomi Islam datang dengan membuat narasi bahwa sumber daya sudah tersedia dalam ketercukupan. Karena apa? Ya, karena diciptakan Tuhan. Iya. Ya, kalau segala sesuatu langsung ditarik ke Tuhan selesai. Itu ya. Kan yang jadi soal adalah bagaimana kita menghadapi masalah kehidupan sehari-hari. Sekarang aja yang jadi langka itu, paling tidak dari arah saya, itu waktu. Kenapa? Karena saya harus berada di dua tempat yang berbeda dalam satu waktu yang sama. Saya harus ngajar di FEBI dengan materi ekonomi makro Islam. Saya harus nguji di pasca. Kan gitu. Itu kan berarti yang langka itu waktu ya. Gitu. Jadi itu makanya yang disebut dengan scarcity itu adalah relatif scarcity, kelangkaan relatif. Dan setiap hari, setiap waktu manusia itu menghadapi itu semua. Oke. Itu yang kemarin ya, saya masih merefer yang kemarin. Nah, sekarang saya ingin mengingatkan melalui ini, jadi kalaulah economics itu dikompres betul-betul dikompres, maka jadilah satu gambar ini. Cukup kita memahami satu gambar ini, selebihnya adalah turunannya. Selebihnya adalah penjelasannya. Itu. Karena nggak pernah lebih dari ini. Kalau kita lihat sumber-sumber rujukan ekonomi konvensional. Nah, yang jadi soal, saudara, lantas ekonomi Islam itu di mana? Apakah ekonomi Islam sama? Ya tergantung juga kita membuat narasi, memilih diksi, ya, memilih kosakata, memilih term, konsep yang akan kita jelaskan. Karena ekonomi Islam itu yang kita sepakat kemarin ya, kita sepakat ekonomi Islam itu masih baru, lahir tahun 1977. Ekonomi Islam dalam pengertian economics itu ya, sebagai rekomendasi dari konferensi ilmu pengetahuan Islam pertama di dunia ini
1977 dilakukan di Mekah, dan salah satu butir rekomendasinya adalah mengkaji ilmu ekonomi secara saintifik itu. Nah, kalau kita lihat di sini, kemudian kita lihat Quran. Saudara, kalau kita lihat Quran dan kita menggunakan pendekatan Makkiyah Madaniyah, nah itu ya, saya perlu nanya juga kepada saudara, dapat ulumul Quran? Mestinya dapat ya. Soalnya di kurikulum yang saya buat, sekalipun di FEBI, itu tetap ada ulumul Qurannya, ada ulumul hadisnya. Ya, ada tafsir ahkamnya, ada hadis ahkamnya. Karena apa? Karena untuk menjelaskan bagaimana kita bisa melihat, bagaimana kita bisa memotret ekonomi yang kita sebut hari ini sebagai ekonomi konvensional melalui kacamata ekonomi Islam. Jadi kalau melalui kacamata ekonomi Islam berarti kita lihat dalam Al-Quran seperti apa fenomena ekonomi itu. Nah, saudara-saudara, kalau kita merujuk pada Quran, periode Mekah, ada satu surat yang menggambarkan kondisi perekonomian pada saat itu. Surat apa? Surat Quraisy. Ya, saudara boleh lihatlah. Ya, dan saya yakin semua yang hadir ya, hafal lah surat Quraisy itu kan pendek ya, juz amma di akhir itu, akhir-akhir juz amma itu. Li ilafi Quraisyin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Li ilafi Quraisyin, ilafihim rihlatasyita'i syita'i wasyai. Itu satu ayat itu atau dua ayat itu, dua potongan ayat itu ya, dua ayat itulah. Itu menggambarkan kondisi perekonomian pada saat itu. Ilaf adalah tradisi berbisnis berbasis klimatologis. Gitu ya. Jadi ada segmentasi pasar berbasis klimatologis. Mari kita lihat. Winter, summer, journey. Ya. Trade journey. Nah, ini ya. Trade journey of Muhammad PBUH ya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Historical study before. The Quraysh used to travel from Mecca to Syria and Persia in summer and to Yemen and Abyssinia in winter. Nah, ini ya. Ini. Gitu. Jadi, oke, mari kita lihat image-nya, peta. Ini ya. Saya perbesar ya. Saya perbesar. Saya coba perbesar nih. Nah, ini saudara. Dan ini yang membuat masyarakat Quraisy itu sejahtera. Itu ya. Itu. Jadi, saudara, kalau kita menggunakan pendekatan sejarah, jadi sebelum yang kemudian kita sebut sebagai ekonomi Islam itu, ya orang itu sudah sejahtera dengan kegiatan bisnisnya. Orang itu sejahtera. Contohnya ini, ya. Dan ini diabadikan dalam Al-Quran. Oke ya. Ketik ya. Surat Quraisy. Inilah. Ini ya. Kebiasaan orang-orang Quraisy yaitu kebiasaan bepergian pada musim dingin dan musim panas. Ini ya. Sekarang mari kita lihat tafsirnya.
Ini tafsirnya ya. Oh, jadi perjalanan dagang mereka musim dingin ke Yaman. Jadi kalau musim dingin mencari daerah yang lebih hangat, kalau musim panas mencari daerah yang lebih dingin. Jadi ini berbasis klimatologis. Ya, Yaman di sini nih, ke selatan, Syam ke utara. Aha, gitu ya. Syam ke utara. Di Facebook saya ada itu gambarnya. Nantilah saya cek ya. Nah, jadi seperti itu saudara. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Ini mohon maaf ya, mohon juga saudara bisa mencernanya, bisa memahaminya, tidak kemudian juga membuat narasi tambahan yang menggiring opini kontraproduktif ya. Jadi tanpa ekonomi syariah pun orang bisa sejahtera. Tanpa ekonomi syariah formal. Jadi kalau ingin sukses dagang, sukses berbisnis, jujur aja. Kuncinya hanya satu. Itu ya. Kunci dasar ya. Nanti lanjutannya ya itu yang kemudian ter tercompile dalam sifat Nabi itu. Karena contoh pebisnis yang handal dan sudah tidak bisa diragukan lagi, tidak bisa ditolak lagi faktanya, siapa? Muhammad bin Abdullah. Yang kemudian pada saat usia menjelang 40 atau kurang lebih di 40 tahun itu diangkat menjadi rasul, sehingga yang biasanya kita menyebut Muhammad bin Abdullah sekarang kita rubah menyebut menjadi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu seperti itu. Gitu ya. Itu. Dan ini kesejahteraan masyarakat Quraisy itu, ya saya boleh menyebut masyarakat, boleh menyebut komunitas ya. Kenapa? Karena Quraisy itu satu keturunan dari Nabiullah Ismail alaihissalam. Dari Ibrahim ke Ishak itu jadi Bani Israel, dari Ibrahim ke Ismail alaihissalam itu jadi Bani Ismail. Terus lahir sampai ke Fihar, itu ya. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah dan seterusnya sampai ke Fihar. Nah, Quraisynya sendiri siapa? Fihar. Dan pebisnis. Sumber-sumber menyatakan mereka itu pebisnis. Jadi keluarga pebisnis lah. Quraisy itu keluarga pebisnis. Ya, Quraisy itu keluarga pebisnis dan tradisi bisnisnya kemudian diabadikan dalam Al-Quran dengan sebutan ilaf itu. Itu ya. Jadi kalau kita melihat Islam secara substantif, ajaran Islam secara substantif dalam ekonomi, jujur. Ya, kalau mau lebih diperjelas lagi, yaitu 4 sifat Nabi itu. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Gitu ya. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Itu seperti itu. Nah, sekarang saya loncat. Jadi itu surat Quraisy adalah pintu masuk pertama, ya, atau ruang pertama ketika kita ingin mempelajari ilmu ekonomi Islam. Secara historis terbukti keluarga Quraisy sukses. Nah, berikutnya, mari kita buka surat Al-Alaq. Ya, surat Al-Alaq. Bukan dari ayat 1 sampai 5, tapi lanjutannya. Ya, lanjutannya. Nah, ini. Mana? Ini. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu stagna. Jadi setelah kita dapat informasi ilaf, tradisi berbisnis Quraisy berbasis klimatologis, segmentasi pasarnya berbasis klimatologis, musim dingin, musim panas, dan mereka sejahtera. Setelah sejahtera muncul sifat istigna, ar-ra'ahu stagnan. Karena sifat istigna, maka lahirlah yatgha. Gitu ya.
Manusia itu benar-benar melampaui batas apabila mereka melihat dirinya serba cukup. Wah, udah kayak inilah, udah nggak perlu apapun lagi. Ya kan begitu. Ya. Nah, inilah pesan moral ekonomi Islam. Wujud yatgo itu apa? Inna filma, wa fi amwalihim hakun. Ada yang langsung hakun maklum, ada yang hakun lisa'il wa mahrum. Jadi dalam kekayaan, dalam kesejahteraan itu yang sudah dimiliki oleh masyarakat Quraisy itu ada hak orang lain. Kenapa? Mari kita lihat surat Al-Balad. Ini agak ngebut ya. Jadi surat Quraisy, surat Al-Alaq ayat 67, surat Al-Balad. Apa sih misi ekonomi Nabi itu? Falak tahamal akobah, wa ma adraka mal akobah, fakku rokobah. Itu yang pertama. Nah ini. Falak tahamal akobah, wa ma adraka mal akobah, fakku rokobah. Yang pertama membebaskan kemanusiaan. Kenapa saudara? Karena pada saat itu, pada saat ini nih, ini manusia itu komoditi. Dua penyebabnya. Pertama, mereka terlahir dari budak. Yang kedua, kan perang antar suku itu biasa. Suku yang kalah, yang asalnya orang-orang yang merdeka, itu jadi budak otomatis, jadi hamba saya. Nah ini. Ini ya. Oke, Fakur Rokobah. Yang kedua, Itham. Itu, lawan pangan. Ya. Tuh. Jadi yang pertama adalah membebaskan manusia, yang kedua membebaskan kemiskinan. Mengentaskan kemiskinan. Baik miskin itu, ini yatim dulu ya. Yatiman za makrobah. Jadi prioritas kita punya saudara yatim itu prioritas kan tuh. Atau miskinan zamat tobat. Itu. Jadi kalau kita tanya apa sih misi ekonomi Islam itu cuma dua. Kemanusiaan ya. Jadi memanusiakan kembali manusia. Yang kedua mengentaskan kemiskinan. Itu. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Gimana itu? Di mana coba? Mana letak kemiskinan, mana letak kemanusiaan itu? Tidak tersentuh. Oke? Nah, karena tidak tersentuh, saya bikin tayangan di YouTube. Nah, saya kemarin udah kirim kemana itu? Nah, ini ya. Nah, ini ya. Mana? Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa tambah ya. Gambarnya saya tambah nih. Ya, gambarnya saya tambah. Ada rokobah dan ada miskin. Itu ya. Tuh. Jadi selanjutnya saya persilakan saudara menyimak tayangan ini. Baik, kita lanjut. Nah, menyimak tayangan ini sebagai materi yang yang bisa saudara pelajari. Tuh ya, saya harus segera ke Pasca Sarjana. Mohon maaf, tetap semangat. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Ini nanti linknya saya kirim ya. Silakan. Jadi itu ya, saudara ya. Kalau dihubungkan dengan ekonomi Islam, misi awal kenabian membebaskan manusia, kemudian mengentaskan kemiskinan. Karena disitulah sumber masalahnya.
Growth itu nggak usah pakai label syariah. Growth itu ya. Itu buktinya ya. Buktinya itu kan sudah. Oke, jadi growth itu sudah selesai. Berikutnya kalau ada pertanyaan, Pak Anton, emang zaman sekarang masih ada perbudakan? Adalah. Mana bentuknya lain? Itu human trafficking. Ya, orang melamar pekerjaan di dalam iklan pekerjaannya untuk profesi tertentu. Kenyataannya mereka dijual. Ya, itu seperti itu. Kan luar biasa itu. Dijual untuk tujuan lain. Mengerikan itu ya kalau kita melihat cerita human trafficking itu. Jadi kalau mau ditarik, kalau kita mau melakukan double movement namanya. Jadi kita merefer ke belakang. Seperti apa misi kenabian terkait dengan kemanusiaan itu, maka kita akan menemukan kegiatan-kegiatan yang terus diarahkan kepada pembebasan kemanusiaan itu. Pembebasan perbudakan itu. Yang kedua, kemiskinan itu sendiri. Selebihnya ya profesionalisme aja. Mau pakai label syariah atau enggak soal. Ya. Gitu. Mau pakai label syariah atau tidak enggak soal. Kemarin kita sempat diskusi itu di pasca ya. Saya bertanya, theoretically bunga itu fluktuatif atau flat? Mahasiswa pasca itu ada yang kaget itu ditanya gitu. Emang gimana Pak Anton? Secara teoritis bunga itu fluktuatif. Nah kalau fluktuatif gimana? Ya silahkan bahas. Gitu. Saudara dapat dari dosen keuangan bunga itu fluktuatif atau flat? Halo, silakan dijawab dulu sebelum saya tutup. Bunga itu fluktuatif secara teori itu, ya. Nah, kenapa jadi flat? Karena orang membuat kebijakan, kebijakannya dibuat flat. Pada saat bunga dibuat flat itu jadi haram, jadi riba, gitu, ya. Pada saat bunga jadi flat, ditentukan di awal, jadi flat itu jadi haram, jadi riba. Saudara, siapa yang pernah mengambil mata kuliah yang membahas modal ventura, itu return dalam modal ventura itu tetap disebut interest. Dan sebetulnya basically interest itu teorinya ada di modal ventura itu. Ya. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Gitu ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Cukup? Kalau cukup saya harus akhiri dulu tayangan ini karena saya sudah ditunggu di tempat di Cimencerang ya. Tidak bisa daring ke Cimencerang itu harus luring. Oke, tetap semangat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Billahi fi sabilil haq. Nasrun minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.